Silakan, Dok. Saya lanjut aja langsung ya. Saya melanjutkan Dr. Sali dari PABDI. Jadi kami sampaikan kesiapan SDM dokter paru menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Slide. Ya, lanjut. Nah, kita tahu sekarang ini jadi pandemi dan dokter paru sudah berada di garda terdepan bersama teman-teman dari penyakit dalam juga. Ya, slide. Ya, ini kita kasus dunia tadi sudah banyak disampaikan. Slide. Lanjut lagi. Nah, kita lihat sebaran dokter paru di Indonesia. Ini adalah sebaran dokter paru di Indonesia yang saat ini berjumlah total 1.106 ya. Nah, kita bandingkan dengan sebaran kasus COVID. Slide berikutnya. Nah, ini adalah perbandingan kita dokter paru dengan sebaran kasus COVID di Indonesia. Sampai hari Selasa ya. Kemarin hari Rabu belum saya hitung ya. Tapi paling tidak yang menarik adalah yang saya blok kuning yaitu daerah DKI Jakarta dan Banten karena kasusnya yang tinggi. Tapi di sini kita bisa lihat jumlah perbandingan dengan dokter parunya dengan jumlah kasusnya hampir 2-3 kali lipat. Ya. Tentunya begitu pula yang hijau di Sulawesi Selatan itu 2 kali lipat. Kalau dilihat yang beberapa provinsi yang lain dari kasus yang ada dengan jumlah dokter paru relatif masih bisa di-cover kalau dilihat dari sisi jumlah dan kemungkinan kasusnya ya. Hanya yang warna kuning kemudian hijau itu perlu menjadi perhatian ya. Slide berikutnya saya kasih perbandingan beberapa dokter paru yang bisa berperan karena tidak semua dokter paru dalam satu rumah sakit juga bisa aktif. Karena masalah usia di atas 60, mereka tidak dilibatkan, kemudian dengan komorbid yang memiliki penyakit, seperti dengan masalah gagal ginjal, atau yang sedang hamil, atau yang sedang sakit yang lain. Kalau kita lihat perbandingannya, seperti pada gambar di slide tersebut, kita bisa melihat ada yang sangat jauh, ya, seperti Sulianti yang jumlah dokternya 6, tapi kapasitasnya ada 50, atau Pasar Minggu yang jumlah dokter parunya 5, kapasitasnya sampai 100 bed. Nah, tentu ini bisa menjadi perhatian dan kami sebagai perhimpunan mencoba untuk membantu teman-teman yang memang kapasitas dokternya overload dibanding dengan kapasitas tempat tidur. Slide. Nah, kita tahu chief the kliniknya ada 5 kalau sesuai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan. Dokter spesialis paru, penyakit dalam konsultan tropik, penyakit dalam konsultan pulmo, kalau tidak ada di daerah-daerah tentu dokter penyakit dalam atau dokter anak untuk kasus-kasus anak. Tentu ini kita akan pikirkan ke depannya kalau kasusnya terjadi lonjakan. Slide berikutnya. Nah, PDPI di dalam strategi menghadapi COVID sudah melakukan strategi dalam 3 tahap. Tahap pertama ketika belum ada kasus, fase kedua ketika ada kasus sampai minggu lalu, dan fase ketiga sekarang kita anggap sebagai terjadinya lonjakan kasus. Slide berikutnya. Ini adalah pada fase awal ketika belum ada kasus, PDPI adalah organisasi pertama yang melonsing press release tentang pneumonia Wuhan pada tanggal 17 Januari 2020. Kemudian PDPI juga meminta seluruh cabang untuk membuat edukasi COVID-19 sebelum kasus itu ada. Penerbitan buku, dan juga kita melakukan pengiriman tenaga medis dokter paru ke Natuna maupun ke Sebaru. Ya, slide. Ini adalah press conference kita yang pertama ketika belum ada kasus pada bulan Januari. Waktu itu kita sudah memberikan warning kepada pemerintah perlu berhati-hati untuk kejadian pneumonia Wuhan waktu itu namanya masih. Slide. Edukasi cabang dilakukan sebelum ada kasus untuk memberikan perhatian kepada masyarakat bahwa resiko ini akan ada di Indonesia. Slide. Pedoman pneumonia COVID ini adalah guideline untuk dokter paru di Indonesia. Nantinya pada saat itu kita berpikir akan ada kasus sehingga sudah dibuat guideline-nya. Slide. Tim medis kami berangkat ke Natuna, bahkan satu dokter paru kami ikut menjemput dari Wuhan, ya, yaitu Dr. Wayan, ya, beliau tentara dari SPAD. Kemudian kita juga turun ke Natuna memberikan edukasi kepada masyarakat. Slide. Pada fase 2 adalah fase yang dari kasus pertama sampai minggu lalu, kita membuat edaran kepada seluruh cabang untuk kesiapan menghadapi COVID. Kemudian setiap dokter paru harus siap menjadi DPJP di rumah sakit masing-masing.
Jangan lupa menggunakan APD, membuat pedoman praktek klinik buat teman-teman kami yang berada di lini terdepan, juga peningkatan kompetensi melalui TOT maupun telemedicine. Nah, ini adalah ST kami ke seluruh cabang, bahwa seluruh cabang harus siap menghadapi COVID, harus aktif di dalam Satgas, harus melakukan dengan pedoman PPI yang baik di dalam penata laksanaan pasien, ODP, PDP maupun COVID. Slide. Jadi sebagian besar teman-teman kami berada di klinik ke depan, ya sudah menggunakan APD, tapi beberapa menggunakan APD yang apa adanya. Tadi Dr. Saldi sudah sampaikan bahwa APD itu menjadi hal yang penting. Ya. Kami informasikan bahwa sampai hari ini 5 dokter spesialis paru di Indonesia sudah positif COVID. 1 adalah kasus impor yang berada di luar negeri, 4 adalah kasus terinfeksi dari pasien. 4-empatnya saat ini masih di dalam pengobatan, di bawah supervisi teman-teman ya. Slide. Panduan praktek klinik kami launching juga untuk panduan teman-teman di dalam tata laksana medis di rumah sakit yang merawat COVID ataupun PDP. Slide. Nah, ini TOT kami di awal bulan Maret ketika kasusnya masih awal, belum banyak kami memberikan edukasi dan juga memberikan training agar teman-teman paham betul bagaimana mengalami COVID. Karena mereka adalah lini terdepan di rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit non rujukan, karena biasanya teman kami kalau ada dokter paru yang akan menjadi dokter yang merawat. Kalau tidak ada dokter paru, teman-teman dari PABDI yang akan merawat. Slide. Tahap lanjut adalah tahap yang sudah kita persiapkan untuk lonjakan kasus. Dari PDPI mempersiapkan sumber daya manusia tambahan berupa dokter paru dari berbagai wilayah lain untuk membantu wilayah-wilayah yang kasusnya tinggi dalam bentuk rumah sakit darurat, di sana menjadi tim medis. Salah satunya adalah pengiriman tim medis kami ke Rumah Sakit Wisma Atlet dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta dan Rumah Sakit Lapangan yang akan ada di Ancol. Ya, slide. Ini adalah SK tim kami untuk tim medis COVID-19 sebagai bantuan dari berbagai wilayah untuk membantu sementara ini Jakarta dan Banten ya. Slide. Di sini adalah beberapa bantuan kami ke rumah sakit darurat di Jakarta dan Banten. Kedepannya bisa kita perluas untuk daerah-daerah lain yang memang membutuhkan dengan mengakomodasi teman-teman dari wilayah lain untuk ke tempat yang membutuhkan tersebut. Slide. Ini teman kita yang ada di Wisma Atlet ya. 2 hari lalu kami audiensi dengan Kepala Wisma Atlet untuk meningkatkan koordinasi bagaimana dokter paru berada di rumah sakit lapangan tersebut. Slide. Nah, lanjut berikutnya tentu kerjasama dengan organisasi profesi lain ya. Tadi disampaikan juga Dr. Sali dengan berbagai profesi membuat berbagai macam, mulai dari guideline nasional, Kemkes, gugus tugas, kemudian juga membuat berbagai pedoman perlindungan diri dengan ID. Nah, kami juga mengusulkan memberikan kewenangan ya. Sudah sepakatan di ID untuk memberikan kewenangan penanganan termasuk kepada dokter spesialis lain maupun kepada dokter umum sesuai dengan beratnya penyakit. Yang berupa gerakan ID semesta melawan COVID-19. Selanjutnya mendorong kepada KKI untuk memberikan suatu kompetensi tambahan kepada dokter-dokter Indonesia ke depannya melalui pelatihan singkat supaya bisa menjadi dokter yang ikut menangani COVID bila terjadi kasus yang lebih luas lagi. Telemedicine, webinar dengan berbagai dokter kita sudah lakukan juga, menyusun modul untuk pelatihan baik dokter spesialis lain maupun dokter umum. Ya. Lanjut. Nah, kita bisa melihat skema ini bahwa kenapa penting pelimpahan wewenang ini, karena pada prinsipnya kalau kita lihat kasus COVID ini 81% adalah ringan. Hanya sekitar 14% yang severe dan hanya 5% yang critical. Jadi sebenarnya kasus yang ringan ini bisa menjadi domainnya teman-teman dokter umum di masing-masing wilayah. Nah, kami di Jakarta saat ini dengan PDPI cabang Jakarta itu sudah membuat modeling supaya teman-teman dokter umum bisa menangani kasus COVID di puskesmas dengan model dan modul yang sudah kita siapkan dari PDPI cabang Jakarta, sehingga mereka pun bisa melakukan tata laksana medis pada kasus-kasus yang ringan. Semoga yang sudah dilakukan DKI Jakarta nantinya dalam minggu depan ini bisa menjadi model juga di berbagai wilayah lain. Sehingga kasus-kasus yang nanti ke rumah sakit itu hanya kasus-kasus yang severe atau minimal moderate, severe, dan critical ill. Dan ini yang menjadi domainnya dokter spesialis.
Bahkan kalau yang critical ill tentunya dokter-dokter spesialis paru, penyakit dalam, konsultan tropik atau konsultan paru atau anestesi critical care. Itu yang nanti mengelola yang critical case-nya. Slide. Nah, ini adalah SKID ya, tentang gerakan semesta supaya dokter-dokter Indonesia semua berperan kalau kasusnya akan tambah melonjak. Terakhir, slide. Telemedicine kami sudah lakukan dengan kerjasama KISDI untuk dokter-dokter umum di berbagai wilayah. Kita lakukan ini mulai minggu lalu, 5 termin dan setiap termin dengan dokter umum sekitar 600 dari berbagai wilayah cabang. Dengan modul bagaimana menata laksana COVID-19 pada kasus yang ringan atau mild. Dan bagaimana mereka mengenali ODP, PDP, kemudian bagaimana mendiagnosis dengan rapid test, itu kami sampaikan pada saat telemedicine webinar tersebut, supaya nanti pelimpahan wewenang itu akan berjalan lebih mulus apabila sudah ada keluar dari konsil kedokteran, pelatihan-pelatihannya bisa dijalankan dan sistemnya nanti bisa berjalan supaya mereka lebih paham. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Ini adalah masalah bersama kita. Mari kita sama-sama menangani bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lengkap, mulai dari di mana saja dokter paru, kemudian apa yang sudah dilakukan, kolaborasi dengan berbagai macam perhimpunan dan juga dokter umum, membuat pelatihan-pelatihan seperti juga tadi yang dilakukan oleh Pak Abdi.